Setiap hari kita dijumpai dengan kecelakaan lalu lintas yang berbeda-beda. Penampakan mobil bekas kecelakaan pasti akan tampak sangat mengerikan jika kita mengingat kejadian yang menimpa mobil tersebut. Berikut 6 penampakan mobil bekas kecelakaan yang kami sediakan untuk Anda. Kecelakaan maut yang dialami pengemudi Mini Cooper Jerry Wong di kilometer 24 Tol Kamal, Jakarta Utara. Kecelakaan ini diduga akibat hilang kendali. Pemuda yang pernah menjadi tim sukses dari Joko Widodo ini diduga mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, sehingga mobilnya sempat menyerempet guardrail tol lalu tersangkut di belakang mobil trail. Sopir mobil trailer ini tidak menyadari bahwa mobil Jerry tersangkut di truk yang dikendarainya. Jerry pun terseret sejauh 100 meter oleh trailer tersebut. Dari kecelakaan ini menyebabkan Jerry Wong meninggal dunia. Selain kecelakaan mobil, ada juga kecelakaan maut yang melibatkan bus, mobil penumpang, dan 2 sepeda motor terjadi di Weru, Sukoharjo. Kecelakaan ini mengakibatkan 4 orang tewas dan 2 orang dalam kondisi kritis, dan 3 orang harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka yang cukup serius. Kecelakaan bermula dari bus PO Wahyu Putra yang kehilangan kendali saat berada di jalan, menikung dan menurun yang cukup panjang dan akhirnya menabrak mobil dan sepeda motor tersebut. Penampakan mobil dari kecelakaan beruntun ini tidak berbentuk lagi. Ahmad Abdul Qadir Jailani alias Dul, putra musisi Ahmad Dhani yang membuat kecelakaan beruntun ini di Tol Jagorawi. Putra bungsu Dhani ini adalah pengendara mobil Mitsubishi Lancer B80 SAL yang keluar dari jalur tol dan 2 mobil lainnya. Akibatnya 6 orang tewas dan belasan orang luka-luka. Saat itu mobil yang dikemudikan Dul mengarah dari selatan dan tiba-tiba mobil Lancer B80 SAL yang dikemudikannya itu menabrak pagar pemisah sehingga masuk jalur yang berlawanan. Kemudian menabrak Daihatsu Grand Max yang datang dari arah utara. Akibatnya hantaman Lancer dan Grand Max kemudian mendorong mobil Toyota Avanza B1882 UZJ. Kondisi mobil tragedi kecelakaan lalu lintas yang menimpa Toyota Camry B1596 Cafe di Jalan Tol TB Simatupang, kilometer 25 arah Pasar Minggu. Kecelakaan ini menyebabkan pengemudi dan penumpang mobil meninggal di tempat. Banyak kejanggalan dari kecelakaan ini. Kondisi mobil Camry tersebut sudah dimodifikasi. Barang bukti narkoba telah diserahkan ke unit narkoba. Penampakan mobil dari kecelakaan yang menabrak 3 kendaraan yang dikendarai oleh David, 22 tahun, mengakibatkan 9 orang luka dan 2 orang pejalan kaki meninggal dunia di tempat. Penyebab dari kecelakaan ini mobil yang dikendarai berkecepatan tinggi. Inilah kondisi mobil Lamborghini berwarna hijau milik pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengalami kecelakaan di Tol Wiyoto Wiono. Bagian kap mobil Lamborghini tampak ringsek, kaca depan bagian kiri hanya retak. Kecelakaan tersebut bermula dari pecah ban yang dialami mobil box. Setelahnya mobil langsung terguling. Saat insiden terjadi, Lamborghini hijau dikemudikan Hotman berada tepat di belakang mobil tersebut sehingga tidak bisa menghindar. Jika melihat kondisi mobil tersebut, diperkirakan Hotman mengendarai dengan kecepatan yang cukup tinggi. Mobil listrik yang diberi label Tucuksi dan digadang-gadang Menteri BUMN Dahlan Iskan ketika diperkenalkan pertama kali ke publik Indonesia sebagai salah satu pilihan kendaraan ramah lingkungan ini begitu menyimpan harapan besar. Tes mengemudi mobil listrik ini pun dilakukan sendiri oleh Dahlan Iskan. Tetapi apa mau dikata,
Saat uji coba mobil yang direncanakan diawali dari kota Solo dan berakhir di Surabaya, mobil seharga 3 miliar rupiah ini mengalami kecelakaan saat melintas di lereng Gunung Lawu di Pelausan, Magetan, Jawa Timur. Lokasi ini bukan termasuk wilayah rawan kecelakaan. Selain badan jalan yang cukup lebar, kondisi jalan juga hanya sedikit menanjak. Biasanya pengemudi kendaraan melintasi wilayah yang berdekatan dengan objek wisata Telaga Sarangan ini dengan kecepatan tinggi. Sementara mobil listrik yang dikemudikan sang menteri melaju hanya dengan kecepatan 60 km per jam. Ada dugaan rem mobil listrik sang menteri blong setelah sebelumnya memaksa melintasi Gunung Lawu dari arah Solo. Dahlan Iskan diduga lebih memilih menghantam tebing di sisi kanan daripada terjun ke jurang di sebelah kiri. Kalau tahu pergerakannya Pak Dahlan. Pak Menteri sendiri? Iya. Bapak melihat langsung Pak Menterinya nggak apa-apa kemarin itu Pak ya? Ya langsung aja, tapi nggak apa-apa sama sekali. Oh gitu. Nah, mobil merah itu sendiri dari arah barat tuh melaju ke kanan terus. Oh nyeser ke kanan gitu Ya Pak? ke kanan terus, tapi udah kanan kiri udah lepas gak ada apa-apa. Terus? Sampai Langsung menabrak padas itu, kedua langsung ke tiang listrik itu baru berhenti. Sementara itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengakui jika mobil listrik yang dikemudikannya mengalami remblong. Dahlan Iskan berjanji akan mengungkap secara jelas kronologis penyebab terjadinya kecelakaan, termasuk dugaan mobil listrik ini sudah dipreteli dan dimodifikasi oleh tim yang dibentuk Dahlan Iskan. Remnya belum. Kemudian saya cepat-cepat rem tangan. Nginjek. Rem tangannya kebetulan di bawah, jadi saya injek rem tangan juga tidak bisa. Saya pikir saya harus menghentikan mobil ini secepat-cepatnya. Cara menghentikannya tidak ada, kecuali ditabrakkan. Mobil listrik terus dilanjut. Terus. Alasannya apa Pak? Loh, itu program yang harus disukseskan. Pak, anggarannya kemarin sebenarnya berapa Pak pembuatannya itu? Itu tidak ada anggarannya, itu dari saya pribadi. Ya, berapa Pak harganya Pak? 3 miliar. Menteri BUMN Dahlan Iskan boleh-boleh saja untuk tetap bersikeras melanjutkan proyek uji coba mobil bertenaga listrik ini. Tetapi pasca kecelakaan yang dialaminya, masyarakat meragukan mobil listrik Cucuksi yang direncanakan Dahlan Iskan akan menjadi mobil nasional. Justru dengan uji coba itu jadi terlihat bahwa memang belum siap ya teknologinya gitu. Untung aja belum dipakai masyarakat, jadi masih dalam uji coba itu langsung ketahuan. Nggak usah produksi dulu daripada kecelakaan atau apa. Meski proyek mobil listrik Cucuksi yang menelan biaya 3 miliar rupiah per unit ini mulai menuai kritik, namun Menteri BUMN Dahlan Iskan tetap bersikeras melanjutkan proyek mobil listrik Cucuksi yang diharapkan bisa menjadi mobil listrik nasional ramah lingkungan. Tim Liputan Trans 7.